ini Pemkot Palembang juga mengusulkan P3K guru, nakes, dan teknis teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada sebuah informasi teman-teman ya. Nah ini update tentang usulan ya untuk P3K Nakes tahun 2023 teman-teman ya. Nah ini memang sudah banyak dari pengusulan ya, semuanya di daerah itu banyak sekali. Tiap daerah hampir ratusan lebih untuk pengusulan P3K Nakes kembali teman-teman ya. Nah, kemarin juga sudah tanggal 30 April itu sudah selesai untuk penutupan tentang pengusulan tiap daerah ya kepada Menpan RB teman-teman ya. Jadi ini kita update saja untuk pengusulan ya kebutuhan P3K Nakes teman-teman ya. Nah ini di daerah Lebong teman-teman ya, bersumber dari Curup Express ya teman-teman ya .com. Nah ini Dinas Kesehatan Lebong memastikan jika tahun ini pihaknya sudah mengusulkan dan mengajukan jumlah perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K formasi tenaga kesehatan ya di tahun 2023 ini teman-teman ya. Disebutkannya kurang lebih sebanyak 282 P3K tenaga kesehatan yang telah diajukan ke Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Lebong teman-teman ya. Jadi ini di daerah Lebong ya teman-teman ya. Nah ini sudah mengusulkan sebanyak 282 ya khusus P3K tenaga kesehatan di tahun 2023 ini teman-teman ya. Nah, Kepala Dinas Kesehatan Lebong Rahman SKM ya melalui Sekretaris Dinkes Zulkarnain menyebutkan 282 P3K itu terdiri dari tenaga kesehatan RSUD, Puskesmas, dan Dinkes teman-teman ya. Jumlah yang diusulkan itu disesuaikan dengan kebutuhan tenaga P3K Nakes di Lebong teman-teman ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi biasanya untuk mengacu pada tahun kemarin ya tahun 2022 itu daerah itu sudah menyiapkan sesuai dengan kebutuhan yang ada di puskesmas maupun di RSUD teman-teman ya. Contohnya saja kalau di puskesmas kebutuhannya 2 dan itu pun diisi dengan 2 teman-teman ya untuk pengusulan di P3K teman-teman ya. Nah, disampaikan Zulkarnain 282 peserta P3K yang diusulkan tersebut seluruhnya merupakan tenaga honorer aktif di masing-masing bidang kesehatan teman-teman ya. Jadi itu harus sesuai teman-teman ya memang. Nah, terlebih usulan itu juga untuk memenuhi jumlah kekurangan tenaga kesehatan yang berada di wilayah tersebut. Nah, ini juga ada kekurangan jadi makanya itu sudah dipertimbangkan ya karena memang untuk pengisian SDM ini mumpung ada momen yang pas teman-teman ya. Kurang lebih hampir 70% tenaga kesehatan itu diisi oleh tenaga honorer, sedangkan ASN-nya hanya 30% teman-teman ya. Karena memang sudah realnya ya, real sekali ya di lapangan memang banyakkan untuk tenaga honorer ketimbang di PNS teman-teman ya. Kemudian pertimbangan inilah yang membuat kita Dinkes ya mengusulkan P3K lebih banyak pada tahun ini teman-teman. Lanjutnya, usulan formasi perekrutan P3K untuk tenaga kesehatan ini dipastikan telah diajukan ke BKPSDM Lebong beberapa hari lalu teman-teman ya. Untuk tindak lanjutnya nanti BKPSDM akan mengajukan kembali formasi yang diusulkan itu ke pemerintah pusat dan pemerintah pusatlah sepenuhnya yang menentukan kuota di Kabupaten Lebong teman-teman ya. Harapan kita 282 usulan P3K kesehatan yang diajukan itu bisa seluruhnya diakomodir. Namun jika tidak seluruhnya diakomodir berapapun jumlah kuota yang diberikan oleh pusat maupun tidak mau tidak mau ya harus dilaksanakan teman-teman ya. Nah, jadi memang seperti itu teman-teman ya. Jadi harus memberikan usulan yang sesuai dengan kebutuhan dan nantinya tergantung dari pusat teman-teman ya. Nah, ini Pemkot Palembang juga mengusulkan P3K guru, nakes, dan teknis teman-teman ya. Nah, ini Pemkot ya, pemerintah Kota Palembang kembali mengusulkan 1.844 formasi pegawai pemerintah
dengan perjanjian kerja atau disingkat dengan P3K kepada negara reformasi birokrasi atau Kemenpan RB teman-teman ya. Jadi ini salah untuk singkatannya ya, Kementerian Reformasi Birokrasi ya teman-teman ya. Nah ini Sekda Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan usulan itu sudah diserahkan untuk P3K formasi guru, tenaga kesehatan, dan teknis teman-teman ya. Tenaga honorer guru memang lebih sedikit tahun ini karena itu pemerintah kota juga mengusulkan tenaga teknis dan tenaga kesehatan. Nah ini akan lebih banyak ya untuk tenaga nakes teman-teman ya. Untuk tahun ini memang banyak. Memang tujuannya untuk mengentaskan tenaga honorer dan nantinya bisa menjadi ASN semua teman-teman ya. Nah, rincian usulan yang diajukan dari 1844 P3K yakni formasi guru, tenaga kesehatan 400 ya, kemudian tenaga teknis 144 untuk tahun ini teman-teman ya. Jadi banyak sekali. Nakes ada 400. Nah, untuk guru masih banyak 1844. Menurutnya ada pertimbangan tersendiri mengenai jumlah P3K guru yang diusulkan tahun ini. Pada tahun anggaran tahun 2022, Pemkot mengusulkan dan mendapatkan kuota 3.500 formasi P3K guru. Kami juga memastikan tidak ada pemecatan ataupun PHK massal. Nah, ini memang sudah ada rapat dari DPR RI ya, Komisi 2, itu memang tidak ada PHK massal teman-teman ya, karena sudah diupayakan ikut P3K teman-teman ya. Nah, teman-teman itu yang bisa dapat kami sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini kita selalu update tentang perkembangan ya, tentang update tentang informasi ya, yang terbaru juga, yang terupdate untuk P3K dan CPNS tahun 2023 ini teman-teman ya. Jadi jangan di-skip dan jangan lupa di-subscribe teman-teman ya. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman ya, khususnya teman sejawat ya, tenaga kesehatan teman-teman ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.